misalnya ada struktur 2 derajat kebebasan saja ya, biar tidak terlalu lama ngitungnya. Gitulah ya. Ini M-nya sama dengan berapa? 2 ton. Ini M-nya sama dengan 1 ton gitu ya. Kurang jelas ya. Atau M1, M2 dulu, nanti nilainya saya taruh di luar ya. Ini U1, U2, masanya M1, M2, kekakuan totalnya K1 dan K2 ya. Sudah masing-masing. Misalnya M1 2 ton, M2-nya 1 ton. Lalu K1-nya berapalah? 4000 kilonewton per meter. Ini sekalian kita cobakan E-nya MATLAB nanti ya. Ini K1, terus K2-nya misalnya 2000 kilonewton per meter. Nah, dengan cara yang sama seperti yang lalu, kita bisa susun matriks massa dan matriks kekakuannya ini. Ya. M-nya sama dengan 2001. K-nya nanti, mestinya ini K1 tambah K2, jadi 6000. Terus di sini minus K2, minus 2000. Minus 2000. Terus 2000 ya. Ya. Bentuknya akan seperti ini ya. Ini ton, ini kilonewton per meter. Nah, kita akan coba manfaatkan fungsi EIG dari MATLAB untuk mencari parameter dinamiknya. Kemudian kita coba berikan kondisi awal untuk melihat seperti apa solusinya ya. Jadi dari MATLAB saya coba share MATLAB dulu. MATLAB ya, share. Loh, sudah kelihatan ya MATLAB-nya. Jadi K-nya atau M-nya ya. M-nya isinya adalah 2001 begitu. M2001, K-nya sendiri adalah 6000, 2000 minus ya. Minus 2000, minus 2000, dan 2000 ya. Kebanyakan gitu. Ini adalah matriks K-nya. Maka tadi kita sudah dapatkan ya. V-nya, yang A-nya itu V, jadi saya tulis V aja. Terus B-nya biar dalam B aja dulu, karena masih omega kuadrat ya. Begitu, sama dengan EIG. EIG perintahnya K, M. Gitu. Dan kita akan dapatkan bentuk seperti itu. V-nya minus 0,41 dengan minus 0,82 ya, itu sama-sama negatif, sama-sama positif juga boleh, tidak ada masalah karena bebas ya. Dan satunya lagi minus 0,5774 dan 0,5774 ya. Dan B ini adalah B yang di bawah ini adalah frekuensi kuadrat ya, omega kuadrat. Jadi untuk memperolehnya kita akarkan saja, W sama dengan akar dari B begitu. Nah, kita akan dapatkan ini ya. Nah, 131,62, satunya lagi 63,25. Jadi sudah urut ya. Saya catat dulu di papan tulis biar tidak lupa ya. Jadi omega 1-nya 31,62 radian per detik. Sedangkan omega 2-nya 63,25.
Omega 2-nya adalah 63,25 radian per detik. Dan V-nya seperti itu, minus 0,41. Angkanya nggak sebagus yang kemarin yang kita pakai angka 1 ya. Kalau mau dibuat seperti yang tadi, yang kita kerjakan, di mana salah satunya 1, bisa saja misalnya gini. Saya namakan V1 itu adalah V yang kolom pertama, tapi terus dibagi dengan V yang 1 ya. Jadi di atasnya selalu 1 gitu ya. Nah ini, terus saya buka, jadinya V-nya lebih mudah ya, 1 dan 2 ternyata pembagiannya ya. Jadi V1-nya adalah, untuk omega 1 ini, V1-nya 1, 2, sedangkan V2-nya adalah V yang kolom kedua dibagi dengan yang atasnya juga V2 baris 2 1,2 gitu ya, baris 1 kolom 2 yang atas. Nah, V yang keduanya adalah 1 min 1 ya. 1 min 1. Jadi sementara sampai di situ dulu share screen-nya. Kita lanjutkan di papan tulis. Kenapa post di sini? Nah, udah stop ya. Jadi ini tadi yang saya salin dari MATLAB ya. Dengan frekuensi 31,62 radian per detik, ragam pertamanya angkanya 1, 2, ragam keduanya 1 min 1. Jadi pola getarannya atau ragam getarnya yang ini itu seperti ini. Di sini 1, di sini 2 kalinya gitu ya. Ya, atau sebaliknya ke sana. Ini ragam pertamanya, sedangkan ragam keduanya bolak-balik dengan amplitudo yang sama. Satu ke sini, satu ke sana gitu. Atau ini ke sini, ini yang ke sana. Gitu ya. Jadi ragam satu itu sama-sama searah, sama-sama ke kanan dan ke kiri. Kalau ragam kedua itu sama-sama berlawanan, selama yang satu di kanan, yang satunya di kiri gitu ya. Bolak-balik ya. Ini parameter dinamik dari struktur yang diberikan di contoh ini ya. Dengan massa dan kekakuan seperti ini kita dapatkan frekuensi dan ragam getar masing-masing ya. Nah, sekarang misalnya kita beri simpangan awal ya. Misalnya kondisi awal U0, nolnya taruh mana ya? Kalau dikasih gini nanti indeks lagi. U T sama dengan 0 gitu aja lah ya. U pada saat T sama dengan 0-nya misalnya 0,1 meter dan 0,2 meter gitu ya. Sedangkan U dot 0-nya 0 ya. T sama dengan 0-nya adalah 0. Ya. Jadi kita berikan kondisi awal. Lantai satunya diberi perpindahan 10 cm 0,1 meter, lantai 2-nya diberi perpindahan 20 cm 0,2 meter, terus dilepas dan dibiarkan mereka struktur ini bergetar. Dan kita ingin tahu bagaimana getaran dari masing-masing lantai ini ya. Jadi U1 dan U2-nya seperti apa. Nah, karena kondisi ini adalah koordinat dalam koordinatnya adalah perpindahan U. Sementara problemnya itu tadi ini ya, M U2 dot tambah K U sama dengan 0. Kita nggak punya solusi langsung ya. Dari sini, dari ini ke sini nggak punya sejauh ini karena kita memang menggunakan analisis ragam. Yang bisa kita lakukan adalah mentransformasi ini seperti transformasi yang tadi, mengubahnya menjadi M besar kalikan 2 dot ya. Ini sudah otomatis saja, sudah tidak apa-apa ya, hanya matriks M-nya saja yang perlu kita cari nanti nilainya.
ditambah dengan K besar dikalikan Q sama dengan 0 ya. Kalau begini kita punya solusinya karena sudah terpisah satu-satu ya. Ini tuh bentuknya adalah M1 Q1, jadi hanya ada 2 ya. Jadi M1 Q12 dot tambah K1 Q1 sama dengan 0. Satunya lagi M2 Q22 dot tambah K2 Q2 sama dengan 0. Cuma ini kan karena 2 kali 2. Ini kalau saya buka hasilnya seperti ini dan jadi kita peroleh 2 sistem 1 derajat kebebasan. Nah, kita perlu kondisi awal. Tadi sudah diberikan. Q1-nya adalah A1 kosinus omega 1T tambah B1 sinus omega 1T, di mana omega 1 itu adalah akar K1 dibagi M1 ya. Oh, kita belum cari M1 dan K1-nya ya. Oke, harus kita teruskan tadi yang MATLAB-nya. Saya coba hitungkan dulu karena tadi di MATLAB sudah ada. Kita share lagi. Ya, sudah ada begini ya. Saya ke ataskan aja. Jadi kita buat matriks V besar itu isinya adalah V1 dan V2 begini. Jadi 1 2 dan 1 min 1 tadi kita taruh di V. Lalu matriks M itu adalah V transpose. Transpose itu koma di atas begini ya. Dikalikan dengan M, dikalikan lagi dengan V. Tuh, jadi M-nya kembali diagonal tapi angkanya 6 dan 3 ya. Terus K-nya adalah V transpose dikalikan K dikalikan V lagi ya. Oh, V-nya salah tulis. Nah, begitu. Ini adalah V-nya 6 berapa nih? 6.000 dan 12.000 ya. 6.000 dan 12.000 M dan K-nya. Saya tulis dulu di papan biar tidak lupa. Jadi dari sini kita dapatkan M yang diagonal itu angkanya adalah 6 dan 3. 6003. Sedangkan K-nya 6.000 dan 12.000 ya. 6.000, 00, 12.000 begini ya. Oke, saya stop dulu share-nya. Nanti kita akan share lagi begitu diperlukan ya. Ada yang mau masuk sebentar? Oke. Lalu dari situ kita bisa cek di sini. Oh, omega 1-nya akar K1 per M1. Ini kalau mau dicoba masukkan, mestinya akar dari 6.000 per 6 ya. Akar 1.000 ya. Akar 1.000 ini mestinya yang ini dapatnya. 31,62 ini. Ya, ini kita sudah tahu, nggak apa-apa lah. Ya. Jadi omega 1-nya begini. A1 B1-nya kalau kayak gini kita juga udah tahu. A1-nya adalah Q10. Q10, 0-nya saya tulis di sini aja ya. Dan B1-nya adalah, kalau dulu apa? Q1 dot 0. Ya, V0 per omega ya. Q1 dot 0 dibagi dengan omega 1. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal cari Q10 dan Q dot 10-nya ini. Ya. Sudah kita dapatkan formulanya sebelumnya. Saya tuliskan dulu di sini.
Ini 0,1 dan 0,2-nya tolong diingat ya. Yang lainnya 0 ya. Jadi tadi kita sudah dapatkan Q1 0, kalau ini 1, itu artinya adalah V1 transpose kalikan M kalikan U 0 dibagi dengan M1 ya. Lalu nanti Q1.0 ini sama V1 transpose kalikan M kalikan U-nya U dot pada saat T sama dengan 0 dibagi dengan M1 juga. Nah, karena kecepatan awalnya 0 semua, yang kecepatan awalnya ini kan U dotnya 0, jadi kalau dikalikan dengan 0 mestinya ketemunya ini 0. Ya. Nggak usah repot-repot gitu. Nah, ini yang perlu kita masukkan. U0-nya tadi 0,1, 0,2. Jadi harus kita kalikan. Nah, ini kita pakai MATLAB lagi daripada menghitung satu-satu. Jadi U dot ya. U0 ya. U0-nya adalah, saya ke ataskan lagi biar kelihatan. U0-nya adalah 0,1 dan 0,2. Begitu. Kenapa salah? U0 sama dengan, apa saya salah nulis? Oh, komanya, sorry. Harusnya titik ya. Begitu, U0,1, 0,2, demikian. Lalu kita perlu Q1, 0. Dari formulanya adalah V1 transpose. Jadi aksen itu transpose. Sebentar, komputer yang ini listriknya habis. Saya harus sambungkan dulu. Nah, hilang. Bentar. Saya menggunakan laptop yang berbeda untuk MATLAB. Dan ternyata yang ini habis. Terus kita tunggu nyala dulu sebentar. Sementara itu mungkin saya tuliskan saja dulu untuk yang kedua, nanti karena ada persamaan yang kedua ini, kita perlu juga kondisi awalnya. Langsung kita hitungkan saja nanti di MATLAB setelah laptop yang satu ini menyala. Jadi nanti Q20 itu mestinya V2 transpose kalikan M kalikan U0 dibagi dengan M2 dan Q2.0 gitu. Q2 transpose kalikan M kalikan U dot pada saat T sama dengan 0 dibagi dengan M2 juga. Nah, U dotnya juga 0 tadi. Jadi yang ini harusnya sama dengan 0 ya. Tinggal ini yang kita perlukan dan yang ini ya. Jadi dua-duanya sekalian kita hitung di MATLAB saja. Dia keluar dari Zoom juga. Sebentar saya harus masukkan lagi. Ini identitasnya tadi mana? Harus lihat dulu saya.
Oke, sekarang saya masukkan MATLAB-nya lagi. Saya share MATLAB-nya lagi. Nah, ini tadi kita sedang menulis ini. Q10 adalah V1 transpose dikalikan dengan matsa ya, jadi kali M. Kali dulu. Kali M dikalikan lagi dengan V. Oh, bukan dikali V, dengan U0 ya. Dengan U0, terus semuanya dibagi dengan M yang satu ya. M1 itu tadi masih dalam bentuk matriks. Jadi M1,1. Kita akan dapatkan Q10-nya adalah 0,1 ya. Yang ini 0,1 angkanya. Sedangkan Q2-nya kita pakai ini yang sama. Q20 itu adalah V2 dikalikan M dikalikan U0 dibagi dengan M22 ya, dibagi M2. Q20-nya 0 ya. Jadi 0 semua. Saya bisa stop share yang ini. Nah, stop share. Jadi ini juga 0 ya. Jadi hanya ada Q10 ya. Kalau begitu solusinya adalah ini yang tadi. Q1-nya adalah Q1-nya 0-nya sendiri 0,1. Kosinus omega 1-nya tadi sudah kita hitung frekuensi yang pertama, kosinus 31, berapa tadi? 62 kalau tidak salah ya. 62T, Q1 dotnya 0, jadi selesai di sini ya. Q1-nya 0,1 cos 31,62T dan Q2-nya karena Q2 0 dan Q2 dot 0-nya 0, jadinya nanti Q2-nya 0 semua ya. Karena kan A1-nya jadi 0, B1-nya jadi 0, jadi Q2-nya 0. Sehingga kita peroleh, ini mana ini sudah bisa dihapus, ini sudah bisa dihapus nih. Oh ini ya. Jadi solusi dari persamaan gerak yang pertama ini adalah yang ini. Q1-nya seperti ini. Yang kedua ini solusinya adalah yang ini. Ya. Nah, begitu. Dan itu tapi masih dalam koordinat Q ya. Sementara U-nya itu adalah V kali Q. Ya. Sama dengan V-nya tadi adalah 1, 2 dan 1 min 1. Begitu. Dikalikan dengan Q1, Q2 ya. Nah, karena Q2-nya 0 yang ada hanya Q1, jadi hasilnya adalah Q1 dan 2 Q1 ya. Karena ini kalau dikalikan hasilnya Q1, baris kedua kalau dikalikan hasilnya 2 Q1. Ini Q1-nya sendiri adalah 0,1 cos 31,62T. Yang kedua ini karena dua kalinya jadi 0,2 cos 31,62T. Ya. Begitu ya. Jadi kalau digambarkan waktu T sama dengan 0, waktu T sama dengan 0, ini jadi 1, 0,1 dan 0,2 ya. Jadi awalnya ini 0,1, ini 0,2, ini memang kondisi awal yang kita berikan. Lalu setelah diberi perpindahan segini dengan kecepatan 0 dilepas, lantai 1 hanya bolak-balik di antara 0,1 dan minus 0,1. Lantai 2 juga hanya bolak-balik di antara 0,2 dan minus 0,2. Jadi yang terjadi hanya getaran dengan ragam pertama, ya, ragam 1. Ragam keduanya tidak ada karena Q2-nya 0 nih ya. Jadi frekuensi yang kedua tidak muncul. Ya. Frekuensinya hanya 1, omeganya 31,62 radian per detik. Ya.
Nah, ini terjadi karena tadi kondisi awalnya yang 0,1 dan 0,2 itu kita buat persis sama seperti ragam yang pertama ya. 1, 2 ini kan hanya perbandingan, angkanya boleh berapa saja. Jadi kalau kondisi awalnya persis sama seperti ragam pertama, maka getaran yang terjadi memang hanya ragam yang pertama. Ragam yang keduanya nggak muncul. Nah, nanti Anda bisa cobakan sendiri dengan, kalau mau menggunakan contoh ini, kalau kondisi awalnya saya buat seperti ragam kedua misalnya, jadi ini 1 min 1. Misalnya saya kasih U-nya, U1-nya, U0-nya begitulah ya. U0-nya misalnya saya kasih minus 0,5 untuk lantai 1 dan 0,5 untuk lantai 2 ya. Jadi lantai 1 digeser ke kiri 50 cm, lantai 2 digeser ke kanan 50 cm terus dilepas. Ini polanya mirip dengan pola ragam kedua ini, 1 min 1 ini. Nah, nanti setelah dihitung, nanti getaran yang muncul hanya ada getaran ragam kedua ya. Yang frekuensinya 60 berapa tadi itu ya. 60 sekian 25 kalau tidak salah tadi. Itu ragam ragam pertamanya nggak muncul ya. Oke. Itu Anda bisa cobakan sendiri karena waktunya sudah hampir habis nih. Nah, kalau kondisi awalnya sembarang ya, tidak mirip dengan 1 atau 2. Misalnya saya kasih ini 0,3, ini minus 0,1 misalnya. Kondisi awalnya, ini sama yang pertama nggak mirip perbandingannya, sama yang kedua juga tidak. Mungkin juga ditambah dengan kecepatan lagi misalnya. Atau gini aja tanpa kecepatan, dengan kecepatan 0 juga tidak apa-apa. Kalau ini yang Anda jalankan, ya tentu Q1 0-nya dan Q2 0-nya Anda harus cari lagi. Nah, ini karena tidak mirip dengan ragam 1 dan ragam 2, hasilnya nanti akan berupa kombinasi ragam 1 dan 2. Jadi akan ada 2 getaran di lantai 1, satu dengan frekuensi pertama 31,62, satunya lagi dengan frekuensi yang kedua 60 sekian itu. Anda bisa cobakan sendiri dengan yang ini dan juga dengan tugas tentu ya. Jadi di 1 minggu ke depan tambahannya cuma sedikit karena sisanya tadi pembuktian ya. Di sini Anda bisa langsung gunakan diagonalisasi matriks massa dan kekakuan sehingga persamaan geraknya jadi uncoupled, jadi terpisah. Lalu masing-masing solusinya kita sudah punya standarnya. Hanya Anda perlu mentransformasi kondisi awalnya dulu, kemudian bisa kita dapatkan hasilnya ya. Nah, kalau sudah didapatkan, Anda nanti bisa juga saya minta misalnya gambarkan pola deformasinya pada saat T tertentu gitu ya. Kalau cuma seperti ini, hanya satu ragam, pada saat T tertentu polanya pasti seperti ini ya. Sama-sama ke kanan atau sama-sama ke kiri hanya dengan nilai yang berbeda ya. Tapi kalau kondisi awalnya tidak mirip ragam 1 atau 2 atau 3 kalau punya yang lebih itu, pada saat T tertentu dia bentuknya mungkin bisa campuran dari beberapa ragam ya. Jadi bentuknya mungkin bisa jadi begitu ya misalnya. Kalau derajat kebebasan banyak. Jadi untuk T tertentu kita bisa dapatkan ini. U1-nya berapa nilainya, U2-nya berapa, U3-nya berapa misalnya ya. Nah, nanti saya akan minta Anda mengupload beberapa ini ya. Jadi kalau dia bentuknya sembarang begini, ini kita bisa uraikan ini ya. Sama dengan sekian kali dari bentuk ragam satunya ditambah dengan sekian kali bentuk ragam 2-nya ditambah dengan sekian kali bentuk ragam 3-nya ya, sehingga dapat bentuk yang sembarang begini. Anda cobakan saja nanti dengan problem yang diberikan. Kalau ada masalah nanti minggu depan bisa kita bahas. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan. Dari saya hari ini cukup sampai di sini.